orang tua kita semuanya, guru-guru kita, keluarga kita, semoga kita semuanya akan berilmu, manfaat dan barokah, lancar studinya, cita-citanya urusan dunia akhiratnya. Alhamdulillah, astagfirullah, Muhammad wa alihi wa sahbihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tidak sampai jam 3 atau 4 ya, paling setengah jam. Akan saya jelaskan dua uji, yaitu TSIA dan uji gula-gula. TSIA. Jadi sebelum masuk ke uji ini, Anda harus paham dulu tugas seorang analis lab mikrobiologi atau bakteriologi adalah untuk mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan penyakit. Ya, yang pertama. Jadi untuk mengidentifikasi itu artinya untuk menentukan identitas. Ya, untuk menentukan identitas dari suatu bakteri. Misal kalau Anda dikasih sampel darah, sampel sputum, sampel urin, sampel apapun yang dari sampel manusia, jadi untuk mengidentifikasi bakteri patogen apa yang ada di situ. Mengidentifikasi itu menentukan identitas. Identitas itu nama lah, namanya siapa, bakterinya, gitu ya. Nah, untuk menentukan nama itu, salah satu ujinya yaitu TSIA. Jadi kan banyak uji, ada uji indol, MR, PPC, Pratmo, Telura, TSIA. Salah satunya adalah TSIA. Saya jelaskan pelan-pelan. TSIA, triple sugar iron agar. Jadi ada 3 triple sugar, ada 3 gula. Ada 3 gula, yaitu gula apa? Ada glukosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian ada airnya, ada besinya. Besi ini untuk mengidentifikasinya adanya reduksi sulfur. Jadi ada satu media ini bisa ngecek lebih dari satu sifat fisiologis. Kemudian ada agarnya. Jadi tujuan media TSIA ini media TSIA ya. Artinya media ini itu media yang belum ditanami bakteri. Jadi belum ada bakterinya. Masih media murni, masih media steril. Oke. Jadi tujuannya media TSIA adalah untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan memfermentasi. Jadi kalau ada hubungannya dengan karbohidrat, itu hubungannya sama fermentasi. Ya, fermentasi. Jadi kayak tape singkong sama ketan itu kan karbohidrat. Karbohidrat polisakarid, ada monosakarida glukosa, gitu ya. Laktosa, sukrosa, itu contoh karbohidrat, penyusun karbohidrat. Jadi hubungannya masih dengan proses fermentasi. Ya, fermentasi. Kemudian ada iron, ada besinya. Besi ini untuk nanti mengidentifikasi bakteri yang bakteri yang mampu mereduksi sulfur. Ya. Oke, sampai sini paham dulu ya. Oke, saya jelaskan sebentar. Slide yang kedua. Ini adalah komposisi medianya. Ya. Tadi saya jelaskan adanya fermentasi glukosa yang pertama. Ini kan tadi fermentasi laktosa, sukrosa, dan glukosa. Sehingga kita lihat yang hubungan fermentasi dulu, karena nanti yang sulfur saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi kita bicara yang satu dulu. Fermentasi karbohidrat. Di sini ada laktosa, sukrosa, glukosa. Maka disebut triple sugar. Laktos, sukros, sama glukos. Ada 3. Lah. Kemudian di sini ada indikator pH, warna. Jadi nanti akan berubah ketika pH-nya berubah. Jadi kalau Anda makan tape, dan sebagainya, makanan fermentasi itu rasanya asam. Asam itu pH-nya rendah. Sehingga nanti adanya phenol red ini mengindikasikan adanya pH rendah. Jadi nanti kalau ada pH-nya warnanya berubah, misalkan jadi kuning atau jadi merah, nanti saya jelaskan ya. Kuning atau merah berarti terjadi perubahan pH. Kalau warnanya kuning, itu berarti asam. Artinya terjadi proses fermentasi.
gitu. Jadi nanti kalau bakteri ditanam di media TSIA, warnanya kok berubah jadi kuning, berarti nanti bakterinya bisa memfermentasi. Kalau merah berarti tidak mampu memfermentasi. Contoh seperti ini. Ini yang tengah, ini adalah media TSIA yang belum ditanam. Ya, setelah ditanam bakteri, bakterinya ada, misalkan ditanam bakteri B sama ditanam bakteri C, diinkubasi nanti warnanya bisa berubah seperti ini, yang A, yang B sama C. Ini lihat, perhatikan di sini warnanya kuning. Kalau membaca TSIA itu tidak bisa positif negatif ya, tetapi asam atau basa, alkali atau asid. Nah, Anda lihat sebentar. Perhatikan sebentar. Ini penting cara bacanya. Ini ada bagian yang namanya lereng. Kemudian ada yang bagian namanya dasar. Ada dua, lereng sama dasar. Kemudian yang kedua ada udara nggak di sini. Ini kan tabung reaksinya sampai bawah ini agarnya. Tetapi ketika ditanami bakteri nanti agarnya bisa sobek, bisa naik juga. Bisa ada rongga udara di sini. Ya, kemudian ada warna hitam atau tidak. Jadi nanti seperti ini loh sebenarnya. Ya, ada yang seperti ini, ada warna hitam atau tidak. Jadi ada 3 ya nanti. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kalau media TSIA itu bacanya adalah lereng, dasar, ada gas atau tidak, ada warna atau tidak, ada warna hitam atau tidak. Ada 3 ya. Yang pertama warna kuning atau merah, warna lereng sama pantat sama basar. Kemudian ada yang gas atau tidak. Yang ketiga ada warna hitam atau tidak. Ya, saya tunjukkan yang B cara bacanya. Lereng warnanya kuning. Kuning itu berarti asam. Asam itu bahasa Inggrisnya asid. Sehingga ini ditulis A. Asid. Artinya bakterinya mampu memfermentasi. Ya, memfermentasi. Kemudian yang bawah, karena yang bawah ini juga kuning, berarti asid. A. Asid. Gasnya G, gasnya positif atau negatif? Ada naik atau ada enggak. Kalau ada media yang terangkat seperti ini disebut gas positif. Kemudian kalau tidak ada warna hitam, berarti H2S-nya negatif. Gitu ya. Kita coba yang B, yang C. Yang C ini merah, berarti bukan asid, tapi basa. Basa itu alkali. K, ini bawahnya kok kuning. K, A, gas positif, ada gas ini, H2S-nya negatif. Ya, karena nggak ada warna hitam. Oke, sampai sini paham belum ya? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Oke, ini belum selesai. Ini baru warna merah yang ini. Kita belum bicara yang ini. Ya, sulfur. Sekarang saya jelaskan sulfur. Reduksi sulfur. Jadi kalau tabel ini, kalau disebut fermentasi laktosa, sukrosa, glukosa, ya medianya harus mengandung itu. Laktosa, sukrosa, glukosa. Yang ini hanya indikator untuk menentukan apakah ada fermentasi atau tidak. Sekarang kalau sulfur. Sulfur itu coba lihat di mana di sini. Nah, adanya di Na2, S2O3. Kemudian ada TSIA, triple sugar iron. Iron itu besi, Fe. Ini ya, Fe. Nah, Fe. Sebentar. Nah, ini. Reduksi sulfur, berarti di media itu harus ada kandungan yang mengandung sulfur. Salah satunya adalah Na2S2O3. Kemudian ada protein. Loh, kok protein? Ya, karena protein itu penyusunnya asam amino. Ada 20 macam asam amino. Ada glisin, alanin, ya, leusin, ya, ada triptofan yang uji indol, triptofan. Kemudian dari 20 itu ada 2 asam amino yang mengandung gugus S, yaitu metionin dan cysteine. Ini S-nya sama ini S-nya. Jadi di tabel ini yang sumber S-nya adalah protein sama Na2S2O3. Protein itu ada di sini. Ketik ini protein. Ya. Protein. Kemudian kalau bakteri bisa mereduksi S ini ditandai dengan apa? Dengan warna hitam, karena nanti ketika
besi. Sulfur ini tereduksi dan bereaksi dengan Fe, besi, ini akan terjadi perubahan warna menjadi hitam. Jadi seperti ini. Nah, ini. Ini C, cara bacanya merah berarti alkali. Kuning berarti asid. Alkali asid, gasnya dilihat. Oh, ini kok ada yang terangkat ya. Oh, berarti gasnya positif. H2S negatif. Kalau yang ini alkali K, ini kuning berarti A, asam, asid, alkali, asid, gasnya Anda lihat di sini, oh ini ada rongga udara, berarti gasnya positif, ada warna hitam, berarti H2S positif. Ya, oke, lengkap bakterinya seperti ini. Ya, yang A ini belum ditanam, yang B, C, D, E, F ini sudah ditanam. Anda perhatikan, ini macam-macam bakteri fisiologisnya beda-beda. Ya, ada yang terangkat kuning-kuning, terangkat nggak ada warna hitam, merah kuning, terangkat nggak ada warna hitam, merah kuning, terangkat ada warna hitam, kuning-kuning, ini kuning ini ya, kuning-kuning ada warna hitam, ini bukan warna hitam, ini warna pigmennya bakteri, ini merah-merah. Kalau warna hitam sampai bawah, karena TSIA itu nanam bakterinya digores sama ditusuk. Jadi nanti bakterinya digores di sini, setelah digores ditusuk sampai bawah sini. Jadi bakterinya bisa hidup di bawah-bawah media. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya jelaskan B, C, D, E. Bapak, saya izin bertanya. Apakah bisa untuk sebelumnya perkenalkan dulu ya Bapak, saya Adinda Putriana. Saya izin bertanya, apakah bisa untuk dua bakteri yang sama, tapi nanti hasil akhirnya itu dia berbeda Bapak. Yang satu dia kuning, jadi dia asam. Terus yang satunya lagi dia ada gasnya. Apakah bisa Bapak? Terima kasih. Maksudnya bakterinya sama jenisnya gitu? Iya Bapak. Gitu. Jadi gini Mbak, bakteri itu adalah makhluk hidup yang gampang sekali kadang-kadang berubah. Ada banyak faktor. Jadi kalau misalkan seperti ini TSIA, indol, MRVP itu hanya satu karakter, satu ciri dari ciri untuk bakteri. Bakteri itu kan makhluk hidup yang nggak bisa dilihat, kayak Anda lihat gajah, kayak Anda lihat kuda nil, Anda lihat kerbau yang bisa langsung lihat, oh itu kerbau, itu satu. Kalau bakteri nggak bisa, jadi bakteri itu anggap aja Anda itu kayak orang buta, kita orang buta itu. Kemudian berada di lapangan, Anda lihat lapangan, kemudian Anda sedang dapat hewan, ada raba-raba, ternyata kakinya 4. Anda nggak bisa mengeneralisasi kalau kaki 4 itu mesti kambing, nggak bisa, karena di sana ada sapi, ada kerbau, dan ada kuda, sama-sama kakinya 4, gitu ya. Jadi gitu. Satu karakter itu nggak bisa mewakili untuk mengidentifikasi suatu mikroorganisme. Kadang-kadang mikroorganisme itu misal uji indolnya positif E. coli. Tapi di strain yang berbeda itu E. coli yang berbeda dari sampel yang berbeda, misal bisa jadi indolnya dia negatif, tapi dari segi karakter yang lain dia menuju ke E. coli, sama-sama E. coli gitu. Jadi kadang-kadang karakternya yang satu nggak muncul gitu. Makanya sebenarnya kalau identifikasi bakteri itu butuh karakter yang banyak karakter yang dipakai, ciri-ciri yang dipakai, uji biokimia yang dipakai gitu. Jadi tapi kalau untuk mengidentifikasi nanti dicek, misalkan banyak karakter yang dipakai, ada 10 karakter. Nanti pasti ada karakter yang menjadikan karakter kunci, karakter yang paling menjadi ciri khas. Jadi kadang-kadang nggak bisa menyimpulkan langsung satu uji ini harus positif, harus negatif kalau untuk satu bakteri ya. Kadang-kadang dicek dulu, padahal bakterinya E. coli, tapi kok ujinya negatif, kayak gitu, dicek dulu.
Tapi kemungkinan besar pasti satu bakteri itu karakternya harusnya sama, meskipun nanti ada beberapa karakter yang berbeda. Karena di bakteri itu untuk mengidentifikasi itu tidak bisa 100% sama. Pasti nanti ada sekitar 99-96% yang sama. Ya, persen yang nggak sama itu menjadikan uji-uji biokimia yang berbeda dari karakter aslinya. Jadi gitu, Mbak. Maksudnya apa ya? Misal ada bakteri E. coli dari sampel darah, ada bakteri E. coli dari sampel luka misal. Atau bakteri E. coli dari sampel luka sama bakteri E. coli dari sampel urin misal. Kalau darah ya biasanya Coccus. Kalau urin biasanya E. coli, kalau luka ya E. coli. Misal dari dua sampel yang berbeda, manusianya berbeda. Ya bisa jadi karakternya nggak sama 100%. Ada uji biokimia yang beda gitu. Tapi dari penghitungan jumlah karakter secara keseluruhan, ujinya itu mendekati E. coli yang sesungguhnya. Misalkan ada uji biokimia yang dipakai misalkan 20. Nah, 20 itu nggak mungkin sama untuk semua E. coli dan bisa jadi juga sama. Paham nggak ya kalimat saya ya? Iya, Bapak, paham. Paham ya? Artinya bukan tidak mungkin sih. Belum tentu bakteri yang sama jenisnya, hasil uji biokimianya itu sama persis. Karena kadang-kadang ada beberapa uji yang beda. Itu. Tapi nanti untuk lebih pastinya pakai identifikasinya molekuler. Kalau yang kayak gini itu identifikasi fisiologis. Nanti kalau di rumah sakit pun ada alat namanya Vitex, itu juga identifikasinya seperti ini, fisiologis, ujinya banyak, nanti baru disamakan berapa persen dengan bakteri yang sudah ditemukan. Gitu loh. Jadi kalau identifikasi itu seperti ini loh, Mbak. Saya kasih tahu ya identifikasi. Jadi misal ada bakteri namanya Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli itu siapa yang ngasih nama? Yang ngasih nama adalah orang yang pertama kali melakukan atau menemukan, bahasa kasarnya, menemukan atau mengidentifikasi bakteri E. coli. Bakteri E. coli yang pertama kali ditemukan atau bakteri yang pertama kali dikasih nama E. coli itu namanya bakteri type strain. Type strain itu bakteri rujukan, acuan, jadi tolak ukur. Nah, bakteri yang pertama kali dikasih nama E. coli ini sudah dikarakterisasi semuanya, mulai dari uji biokimia, bentuknya, pokoknya semua udah dikarakterisasi, baru nanti disimpan di bank strain internasional. Jadi bakterinya masih hidup sampai sekarang. Terus Anda di Indonesia sedang melakukan identifikasi dari sampel pasien, misalkan urin. Nah, urin setelah dilakukan kultur dan sebagainya, diidentifikasi pakai alat, terus nanti keluar hasilnya 99,1% dia mirip dengan E. coli yang pertama kali ditemukan. Maka nama bakterinya adalah E. coli. Tetapi kan masih ada sekian persen yang nggak sama. Nah, itu yang nggak sama itu kan nggak sama, tapi kan masih satu spesies. Itu namanya ada variasi di dalam spesies. Paham ya sampai sini ya? Jadi kadang-kadang tidak pasti satu uji itu bakteri sama hasilnya sama untuk uji ini bisa, tapi kemungkinan besar sama. Tapi ada beberapa strain yang mungkin dia tidak sama tetapi dia masih E. coli karena bakteri itu gampang berubah soalnya. Gitu ya, itu uji TSI. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih ya Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Ini jadi ada A, B, C, D, E, F. Cara mengidentifikasi hasilnya. Yang A ini belum ditanam ya. Yang B, ini asid-asid gas positif, H2S-nya negatif. Ya, negatif karena nggak ada H2S. Nggak ada warna hitam. Yang ini alkali asid, alkali K, asid A, gasnya positif, H2S negatif. Yang D, alkali
asid, gas positif, H2S positif. Yang ini asid, gas positif, H2S-nya positif. Gasnya nggak kelihatan ya karena foto, tapi ini gasnya positif. Ya, gasnya positif. Yang ini, F ini, alkali-alkali, dia negatif semua. Bahasanya bukan negatif ya kalau di ya. Artinya dia tidak mampu memfermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, nggak bisa mereduksi H2S, tapi dia tumbuh ya. Tumbuh dibuktikan dengan apa? Lah ini bakterinya ada di sini, goresan yang warnanya hitam ini pigmen dari bakteri. Kalau TS, kalau H2S dia masuk sampai dalam sini, karena kan ditusuk. Oke, ya, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan uji yang terakhir, satu slide. Uji gula-gula. Gula-gula itu uji karbohidrat lah maksudnya. Ini satu tabung, isinya ada pepton, ada glukos, atau sukros atau laktosa, ada indikator phenol red, ya seperti yang jelaskan tadi, phenol red. Phenol red itu untuk mengidentifikasi adanya perubahan pH. Kalau ada pH-nya kuning seperti ini, phenol red. pH di sini ya, pH standarnya 7. pH netral. Kalau dia asam, warnanya kuning, oh berarti terjadi fermentasi glukosa atau sukrosa atau laktosa. Kemudian ada phenol red. Phenol red itu kalau warnanya merah berarti dia tidak terjadi perubahan pH. Artinya tidak terjadi proses fermentasi. Ini ada 3 tabung. Tabung glukosa misalkan. Itu ya bahannya ada pepton, ada glukosa, phenol red sama aqueous. Kalau sukrosa ya nanti ininya diganti ya. Artinya ini bukan dalam satu tabung ya, ada glukosa, ada sukrosa, ada laktosa. Bukan satu tabung. Kalau satu tabung nanti nggak bisa diidentifikasi karena dia cair. Kecuali kalau tadi gas, kalau tadi agar. Kalau agar bisa diidentifikasi. Kalau cair nanti nggak bisa diidentifikasi dia fermentasinya yang mana. Jadi ada 3 tabung nanti. Tabung uji glukosa, ya isinya pepton, glukosa, phenol red, aqueous. Tabung yang kedua isinya pepton, sukrosa, phenol red, aqueous. Tabung yang ketiga pepton, laktosa, phenol red sama aqueous. Kayak gitu. Paham ya maksudnya? Artinya ini pakai 3 tabung. Ini untuk konfirmasi TSIA. Jadi biasanya kalau nanam bakteri itu sering terjadi kesalahan, misalkan ozonnya masih panas, bakterinya mati dan sebagainya kayak gitu. Jadi butuh uji-uji konfirmasi untuk uji yang lain. Ada pertanyaan 2 uji biokimia. Materinya sudah dibagi semua ya. Pak Iwi, kebagian ini materi terakhir saya. TSIA sama uji gula. Nanti filenya saya kirimkan ke Mbak yang WA saya. Bisa dipelajari. Di sini ada file dosen-dosen yang lain juga, tapi ada materi dosen yang lain maksudnya. Tapi ini sudah saya buat PPT sejak awal. Dan saya kirimkan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Nanti saya kirimkan ke... Sebentar. Mana ya? Ke Mbak Susi Putri Kurnia. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya setengah jam pas. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.